Salah satunya Bapak Ibu sekalian adalah apa yang sudah menjadi keputusan di dalam Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 21 Mei 2022 di Jakarta yang lalu, yaitu perintah kepada PBNU untuk melakukan verifikasi dan validasi MBC dan ranting-ranting seluruh Indonesia. Ini penting, pertama, karena selama ini yang ngerti tentang MBC dan ranting itu cuma pengurus cabang. Karena semua SK MBC dan ranting diterbitkan oleh pengurus cabang. Dan tidak ada kewajiban untuk memberikan tembusan kepada PWNU maupun PBNU, sehingga PBNU dan PWNU ini tidak tahu apa-apa tentang kenyataan MBC dan ranting. Pokoknya selama ini ya terima saja sak ngaku-ngakunya PC. PC ngakunya punya 5 ya 5, punya 17 ya 17, pokoknya sak ngaku-ngakunya, kita tidak tahu kenyataannya. Maka penting ini untuk diverifikasi dan divalidasi, ya, supaya kita bisa ngecek ya, ini benar-benar ada atau tidak MBC dan ranting ini, ya. Sehingga kita lalu jadi tahu juga ini PCNU ini bisa dipercaya atau tidak. Karena kita punya pengalaman bahkan apalagi MBC, ya. Kita sekarang ini ada satu agenda yang masih tertunda juga, dan kami harus mohon maaf khususnya kepada warga Nahdlatul Ulama di Provinsi Papua, ya. Karena sampai sekarang Provinsi Papua ini dalam kondisi kita bekukan, masih dalam kondisi kita bekukan PWNU Papua. Karena kemarin dari sekitar 30-an PCNU yang ada, setelah kita teliti 18 diantaranya itu pengurusnya semuanya KTP Jayapura. Jadi PCNU Wamena, PCNU ini, PCNU sana, berbagai macam kabupaten, tapi pengurusnya KTP Jayapura. Nah, ini kita anggap tidak sesuai dengan keharusan, karena itu, dan karena ini sebagian besar, lebih 60% dari PCNU yang ada ini tidak memenuhi ketentuan, karena itu kita bekukan. Nah, apalagi sekarang MBC dan ranting yang kita tidak tahu apa-apa ini. Maka dalam Kombes yang lalu diputuskan, diperintahkan, dimandatkan kepada PBNU untuk melakukan verifikasi dan validasi. Dan yang lebih mendasar lagi Bapak Ibu sekalian, PBNU ini bersama-sama dengan PWNU seluruh Indonesia telah menetapkan agenda-agenda nasional yang besar-besar, yang semuanya merupakan program-program yang harus terlaksana di tingkat desa. Harus terlaksana di tingkat desa. Maka kita butuh untuk memastikan bahwa di tingkat yang paling bawah dari struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama ini sungguh-sungguh ada orang-orang, ada kader-kader yang siap bekerja untuk melaksanakan program-program Nahdlatul Ulama. Nah, PBNU mohon maaf karena setahun kemarin itu kita belum sempat melaksanakan verifikasi ini. Ya. Sehingga ini tertunda, tapi kita tidak mau menunda lebih lama lagi. Setelah selesai harlah, ya, dan kita ya kurang lebih beristirahat sedikit selama Ramadan kemarin, PBNU akan segera melaksanakan verifikasi dan validasi MBC dan ranting-ranting seluruh Indonesia
bulan ini. Kita mulai bulan ini. Tim verifikasi sudah dibentuk dan akan segera bekerja. Nah, karena ini bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang gampang, verifikasi ini Jawa Tengah saja ini MBC-nya ada berapa? Saya dengar yang datang ada 1.600 orang. Itu ini MBC, setiap MBC berapa orang ini? 2 orang, berarti ada lebih dari 700, sekitar ada 700 MBC seluruh Jawa Tengah. Tentu tidak mudah, apalagi ranting-rantingnya entah berapa ribu. Dan mohon maaf, untuk soal verifikasi ini PBNU tidak mempercayakan kepada PW maupun PC. Kami verifikasi sendiri. Mohon maaf ini. Karena kami ingin memastikan betul bahwa ini berjalan dengan semestinya. Ya, ini mohon maaf karena ini amanat dari Kombes demikian. Karena harus betul-betul ya dilakukan dengan seksama dan valid. Nah, maka memang tim verifikasi ini akan merupakan tim yang besar sekali, bahkan melibatkan banom-banom. Ya. Karena kita akan memverifikasi dokumen-dokumen, validitas dokumen, kita akan memverifikasi prosesnya. Kok bisa jadi ada MBC itu dulu ceritanya gimana? Prosesnya seperti apa kita verifikasi. Maka kita verifikasi orangnya, ada orangnya beneran apa enggak. Ini orang mana, ini harus jelas. Karena apa? Karena kita punya kebutuhan untuk melaksanakan agenda yang harus jalan sekarang. Tidak boleh lagi ada agenda yang cuma tinggal di mulut saja. Tidak boleh ada program yang hanya tinggal di atas kertas saja. Semua harus menjadi pekerjaan di lapangan. Nah, itu sebabnya orang-orangnya juga harus jelas. Nah, ini akan kita laksanakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, nah ini mohon maaf ya, nanti PBNU ada mekanisme, ada strategi, ada planning tersendiri yang akan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh PBNU ini ya. Nah, nanti kemungkinan karena ini mepet ya, sekali lagi PBNU mohon maaf sebesar-besarnya soal ini ya. Nanti akan kami pertanggungjawabkan di muktamar nanti ya. Kalau tidak terima ya silakan ditolak pertanggungjawabannya nanti dalam muktamar yang akan datang. Ayo mohon maaf karena terlambat memulai ini akibat banyaknya pekerjaan setahun kemarin. Ya, sehingga karena terlambat ini mungkin prosesnya butuh waktu. Sementara ada sejumlah PW, PC ya yang SK-nya itu jatuh tempo mepet-mepet ini. Ada yang habis Juni, ada yang Juli, ada yang Agustus ya. Nah, kami ingin pelaksanaannya ini nanti dilaksanakan konferensinya ya, kalau mau konferensi harus sesudah pesertanya sungguh-sungguh terverifikasi. Nah, kalau ini butuh waktu, terlalu mepet dan sebagainya, mohon maaf nanti PBNU akan memperpanjang SK dari PW dan PC yang mepet itu untuk memberi waktu supaya konferensi dilaksanakan sesudah selesai verifikasi. Nanti sekali lagi mohon maaf. Ya. Prinsip PBNU adalah bahwa semua pekerjaan, semua agenda, semua program ini harus dilaksanakan dengan tatanan yang rapi dan tertib supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Semuanya harus jelas sejak awal dengan sistem yang jelas. Ya. Nah, ini prinsipnya supaya kita tidak lagi asal-asalan.